Shalom jemaat yang terkasih, saya percaya hari ini menjadi hari yang baru di mana pengharapan kita, kekuatan kita selalu baru setiap hari karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, termasuk rasa sakit juga, itu adalah hal yang sangat manusiawi yang ada dalam kehidupan semua manusia. Saya percaya hal itu bisa menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita kalau kita menghadapinya dengan cara yang tepat. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika hal itu berubah, khawatir menjadi kekhawatiran, cemas menjadi kecemasan, takut menjadi ketakutan, dan juga rasa sakit menjadi sakit penyakit yang berusaha yang menguasai kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana supaya kita tidak dikuasai olehnya. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat 6 sampai 8 saja. 3 ayat ini saudara yang kasih dalam Tuhan memberikan gambaran kepada kita bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dikatakan demikian ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, kalau kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang tadi kita alami, kita rasakan di dalam kehidupan ini dengan berbagai macam hal yang kita hadapi dalam hidup ini, yaitu tekanan, pergumulan, kesesakan, kepedihan, kesedihan dan sebagainya, bisa merubah rasa takut menjadi ketakutan, rasa khawatir menjadi kekhawatiran, rasa cemas menjadi kecemasan. Nah saudara, jika hal ini sudah berubah demikian, maka kehidupan kita seringkali terpenjara dengan hal-hal seperti ini. Nah melalui pembacaan firman Tuhan ini kita menemukan beberapa hal supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Yang pertama adalah jangan khawatir. Artinya apa saudara? Saudara dan saya perlu menarik batas rasa khawatir itu dalam kehidupan kita. Kita perlu menghentikannya. Kita perlu menyudahinya dengan keputusan untuk tidak mau khawatir. Yang menjadi masalah adalah memang kita punya kemauan tapi kita tidak memutuskan untuk tidak khawatir. Sehingga apa? Kekhawatiran itu terus ada dalam kehidupan kita. Apalagi kita rawat, apalagi kita keloni, apalagi terus kita gemakan dalam hidup kita. Sehingga apa saudara? Orang dikuasai oleh kekhawatiran, orang dikuasai oleh ketakutan, orang dikuasai oleh kecemasan. Dan dalam bahasa aslinya dikatakan khawatir itu mencekik iman, mencekik pengharapan. Artinya apa? Dia bisa menghentikan orang berharap kepada Tuhan. Dia bisa menghentikan orang untuk beriman kepada firman Tuhan. Ini berbahaya sekali. Makanya tarik batas untuk tidak khawatir. Yang berikutnya yang kedua adalah berdoalah. Nyatakan apa yang ada di hati kepada Tuhan melalui doa dan permohonan yang diakhiri dengan ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Doa itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati, saudara. Sehingga segala sesuatu yang menekan hidup kita menjadi terangkat tekanannya karena kita bisa berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa kita. Dan dikatakan permohonan yang diakhiri dengan ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur ini penting? Orang yang berani mengucap syukur adalah karena dia tahu persis bahwa doanya didengar oleh Tuhan dan Tuhan pasti menjawab doanya. Kemudian yang berikutnya adalah dia berani mengucap syukur karena ucapan syukur merupakan bahasa iman. Dia tahu persis Tuhan memiliki rencana dan kehendak yang lebih baik dari hanya sekedar apa yang dia doakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ucapan syukur ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga kita bisa membahasakan iman kita secara terbuka dengan perkataan di hadapan Tuhan.
Dan yang terakhir adalah dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan begini. Saya suka sekali ayat firman Tuhan ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara perlu menghentikan kekhawatiran dalam diri saudara. Kemudian yang berikutnya berdoa dan diakhiri dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga adalah pelihara pikiran. Semua yang disebutkan tadi kalau saya bisa simpulkan dengan dua kata, yaitu firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan supaya engkau tidak dijerat kembali oleh berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sehingga engkau tidak terpenjara di dalamnya. Renungkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, perbuatan-perbuatan baik Tuhan di masa lalu supaya engkau dapat mengerti bahwa Tuhan tetap berbuat baik sampai pada hari ini dan masa yang akan datang. Biarlah hati dan pikiran kita terarah kepada Kristus dan firman-Nya dan tetap percaya kepada Dia sehingga kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami boleh senantiasa hadir dan berdoa di hadapan-Mu. Dan kami percaya segala rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas tidak akan berubah menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu dan firman menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.